Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Nah, dalam kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam ini ada 5 poin utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah aliran pendapatan dan dana. Nah, secara umum terdapat 4 pelaku utama dalam sektor ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Di sektor real ini dipengaruhi oleh 2 pasar utama. Yang pertama adalah faktor produksi atau input, dan yang kedua adalah output. Dalam pasar faktor produksi ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Sedangkan pada output itu akan menghasilkan barang dan jasa yang akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, selain itu, sektor real ini juga mencakup mengenai penetapan harga, termasuk harga konsumen dan harga faktor produksi ataupun upah. Yang kedua ada sektor keuangan. Nah, di dalam sektor keuangan ini meliputi pengadaan produk dan jasa keuangan kepada umum. Nah, sektor ini terdiri dari perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, keuangan mikro, pegadaian, dan yang lainnya. Yang poin yang kedua adalah keseimbangan ekonomi umum dan ISLM. Nah, dalam teori ini itu menjelaskan kelebihan penawaran pada salah satu pasar itu perlu diseimbangkan oleh adanya kelebihan permintaan pada pasar lain. Begitu pula sebaliknya. Jadi ketika terdapat empat pasar yang saling berinteraksi dan 3 dari pasar tersebut itu telah mencapai titik keseimbangan, maka satu pasar tersebut itu juga harus mencapai keseimbangan. Nah, hal ini itu dikenal dengan hukum Walras. Namun dalam teori keseimbangan umum ISLM hanya fokus pada 2 pasar saja, yaitu pasar uang dan pasar barang, serta tidak mengikut sertakan pasar kredit. Jadi ada kelompok Keynesian yang menganut aliran ekonomi konvensional itu merumuskan adanya hubungan pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan umum ini menggambarkan titik pertemuan antara sektor real dan sektor keuangan. Jadi ada indikator keseimbangan tersebut yaitu adalah suku bunga. Di dalam keseimbangan umum itu menggunakan konsep yang bernama konsep ISLM. Jadi konsep IS itu untuk menjelaskan kondisi di sektor real, sedangkan konsep LM itu menggambarkan kondisi di sektor keuangan. Jadi konsep ISLM ini yang pada akhirnya itu digunakan untuk menurunkan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di dalam sebuah perekonomian. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah ketidaksempurnaan pasar dan keseimbangan keuangan. Yang pertama ada ketidaksempurnaan pasar. Dalam ketidaksempurnaan pasar ini merupakan karakteristik pasar di mana tidak dimungkinkan pengambilan keputusan oleh agen ekonomi secara optimal. Jadi ketidaksempurnaan pasar itu akan mempengaruhi transaksi dan pembentukan harga di pasar secara keseluruhan. Itu melalui berbagai cara. Di antaranya itu meningkatkan biaya transaksi, mempengaruhi keputusan rasional individu dalam mengambil keputusan, atau menyebabkan ketidakseimbangan informasi di pasar. Yang kedua ada instabilitas keuangan. Nah, instabilitas keuangan ini itu mencakup segala hal yang dapat mengguncangkan sistem keuangan dan mengganggu aliran informasi dalam pasar keuangan. Jadi adanya instabilitas ini itu akhirnya akan mempengaruhi kestabilan dari kegiatan investasi yang dilakukan di suatu negara yang akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Alasan dari kestabilan sistem keuangan itu perlu dijaga adalah karena sistem keuangan itu merupakan motor dari penggerak di sektor real, yaitu sebagai penyedia dana untuk kebutuhan di sektor real.
Jadi indikator-indikator terjadinya gangguan pada sistem keuangan itu yang pertama ada volatilitas pasar yang cukup tinggi yang diakibatkan oleh adanya penurunan likuiditas pasar dan infrastruktur pasar. Yang kedua adalah ketika aset keuangan itu dipertanggungkan yang tidak sesuai dengan fundamentalnya. Ketiga itu tingginya kredit macet. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya instabilitas keuangan. Yang pertama adalah peningkatan suku bunga. Jadi ketika ada sedikit guncangan pada sistem keuangan itu akan mengganggu transaksi kredit di masyarakat. Yang kedua ada peningkatan ketidakpastian uang. Dalam pasar keuangan itu perlu diawasi secara berkala untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti peningkatan ketidakpastian uang. Yang ketiga ada penurunan neraca keuangan lembaga-lembaga di sektor keuangan. Jadi ketika lembaga-lembaga ini mengalami masalah dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dana atau kredit, itu dapat diturunkan atau dapat diatasi dengan menurunkan permintaan peminjaman dana melalui kenaikan suku bunga pinjaman yang tinggi. Yang keempat ada penurunan neraca keuangan sektor non-keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada keseimbangan dalam ekonomi Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, teori keseimbangan umum menjadi tidak relevan lagi karena beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu tidak ada pemisahan sektoral antara sektor keuangan dan sektor real dalam ekonomi Islam. Yang kedua, dalam Islam suku bunga tergolong dalam unsur riba yang mana dalam Islam hukumnya yaitu haram. Maka dari itu dalam pandangan para ekonomi Islam, analisis keseimbangan ISLM seharusnya tidak lagi menggunakan variabel suku bunga. Nah, dalam rangka ekonomi moneter Islam, fokus utamanya adalah pada sektor real. Selain itu, bukan jumlah uang yang menjadi perhatian, namun distribusi uang dan sumber daya lain yang harus diperhatikan. Sehingga segala bentuk perangkat dalam ekonomi moneter Islam, baik otoritas, instrumen maupun lainnya maupun kebijakan lainnya itu difungsikan untuk meningkatkan kelancaran dan kemerataan proses distribusi aliran sumber daya ekonomi pada seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada peran otoritas moneter. Konsep bank sentral menurut ekonomi Islam yaitu memiliki fungsi serupa dengan bank sentral konvensional, namun dalam melaksanakan tugasnya bank sentral Islam harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan prinsip ajaran Islam serta menolak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kemudian ada fungsi bank sentral dalam sejarah Islam. Sebagaimana pada awal masa berdirinya negara Islam, yaitu pada zaman Rasulullah, tidak ada otoritas khusus yang dengan kebijakannya dapat mengubah jumlah uang beredar di masyarakat. Saat zaman Rasulullah, zamannya pun itu dikenal dengan adanya instrumen moneter, operasi pasar terbuka dan jual beli surat berharga oleh lembaga pada saat itu yang memiliki fungsi cukup serupa dengan bank sentral atau disebut dengan Baitul Mal. Dalam sejarah Islam pada masa tersebut terdapat lembaga yang menjadi bagian dari tata kelola negara di bidang ekonomi yaitu Baitul Mal dan Al-Hizbah. Yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal ini merupakan sebuah institusi yang memiliki orientasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga dalam bidang sosial. Baitul Mal terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dana yang tersedia, yaitu ada Baitul Mal Zakat, Baitul Mal Akmas, Baitul Mal Fa'i, dan Baitul Mal Dawai. Kemudian ada yang kedua ada Al-Hizbah. Fungsi dari Al-Hizbah ini memang fokus sebagai institusi yang mengawasi pasar, namun fungsi lembaga ini sebenarnya lebih luas dari sekedar pengawasan pasar saja. Hizbah bukan juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip Islam.
Berdasarkan kajian dari Furqoni menyebutkan beberapa fungsi al-hisbah, yaitu yang pertama mengawasi timbangan, ukuran, dan harga, yang kedua mengawasi jual beli terlarang, yang ketiga mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas, yang keempat mengatur tata letak dan memberikan fasilitas di pasar, dan yang kelima membantu mengatasi sengketa, perselisihan, dan ketidakadilan. Kemudian ada fungsi bank sentral dalam sistem moneter Islam. Selain dengan menjaga agar sektor keuangan berjalan seirama dengan sektor real, bank sentral ini bertugas untuk menyediakan informasi yang akurat kepada publik terkait sasaran kebijakan, strategi maupun instrumen moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Selain itu, bank sentral juga harus mengawasi dan memastikan bahwa informasi terkait setiap hal yang berkaitan dengan transaksi di sektor keuangan itu diketahui secara jelas dan rinci oleh setiap pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi bank sentral untuk menyediakan informasinya yang simetris bagi tiap individu, sehingga sebagai tindakan preventif dari adanya moral hazard. Oke, sampai di sini dulu pembahasan yang kita bahas. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Bye.